Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fitri Ritonga, NPM 20082602221. Di sini saya akan menjelaskan minat saya pada blok PSO2, yaitu yang berjudul Mekanisme Penglihatan. Nah, yang pertama, pada mekanisme penglihatan, mata adalah organ penting yang dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal yang dipahami oleh otak. Nah, organ ini berbentuk bulat dan biasanya itu memiliki diameter sekitar 24 mm pada manusia dewasa. Nah, secara fungsi, mata berperan dalam proses penglihatan dengan cara menangkap cahaya yang kemudian akan diubah menjadi sinyal listrik oleh sel-sel fotosensitif di retina. Sinyal-sinyal ini kemudian akan dikirim melalui saraf optikus ke otak untuk diinterpretasikan menjadi gambaran visual yang kita lihat. Nah, lalu pada mata itu terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk 3 lapisan yang membentuk dindingnya, yaitu ada tunika fibrosa yang terdiri dari sklera kornea, lalu komponen optik yang bertugas untuk memfokuskan cahaya, dan komponen neural yang terdiri dari retina dan saraf optikus. Nah, untuk yang pertama, pada tunika yaitu ada tunika fibrosa. Nah, pada tunika fibrosa itu ada sklera dan kornea, yang dimana sklera itu tempat melekatnya 6 otot yang menggerakkan bola mata. Sedangkan kornea yaitu lapisan transparan yang normalnya itu memiliki ketebalan sekitar 0,5 mm. Kornea tidak memiliki pembuluh darah, tetapi sangat kaya akan serabut saraf. Nah, untuk yang kedua ada tunika vaskulosa. Nah, pada tunika vaskulosa itu terdapat koroid yang dimana menyediakan suplai darah ke retina dan bagian dalam mata lainnya. Lalu ada ciliar body yang dimana itu mendukung iris dan lensa serta menghasilkan cairan yang disebut dengan aqueous humor atau bisa kita sebut dengan air mata. Lalu yang ketiga itu ada iris, yang dimana iris ini mengontrol dan mengatur pencahayaan yang masuk ke mata sehingga dia memastikan kondisi visual yang optimal dan melindungi mata dari paparan cahaya yang berlebihan. Lalu yang terakhir itu ada tunika interna. Nah, pada tunika interna itu terdapat retina, yang mana dia akan menangkap cahaya dan mengubah menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh otak. Lalu ada komponen optik. Nah, pada komponen optik itu terdapat aqueous humor, lensa, dan vitreous body. Nah, pada komponen optik, aqueous humor ini berfungsi sebagai memberikan nutrisi dan mempertahankan bentuk dan tekanan mata, transportasi zat sisa, dan menjaga keseimbangan elektrolit pada mata. Lalu pada lensa, itu fungsinya sebagai pembelok cahaya atau biasa disebut dengan refraksi, lalu akomodasi seperti melihat jauh dan dekat, dan mengatur kecerahan. Lalu untuk vitreous body itu fungsinya untuk menjaga bentuk bulat dari bola mata dan memberikan dukungan halus kepada retina di bagian dalam chamber. Lalu yang terakhir adanya komponen neural. Nah, pada bagian bola mata, pada anatominya, yaitu seperti yang saya tunjuk ini ada sklera, lalu yang setelah sklera ada retina, lalu makula, vitreous, lalu ada arteri, ada vena, lalu ada ciliar body, terus iris, anterior chamber, lalu pupil, yang dimana tuh ada bentuk lubang, lalu kornea, dan lensa. Lalu pada bola mata terdapat otot yaitu rectus medialis. Nah, yang terakhir itu bagaimana proses penglihatan. Nah, pada proses penglihatan, yang pertama, cahaya ke dalam mata cahaya yang ke dalam mata dan difokuskan pada retina. Lalu
cahaya yang masuk ke mata itu akan mengalami refraksi atau pembelokan saat melewati kornea dan bagian-bagian lainnya seperti aqueous humor, lensa, dan vitreous humor. Lalu cahaya yang melewati kornea itu kemudian akan melalui pupil, yang dimana pupil itu lubang bundar di tengah-tengah iris yang mengatur cahaya yang masuk ke mata. Lalu iris yang merupakan cincin otot yang berpigmen di dalam aqueous humor itu mengatur perubahan ini. Setelah melewati pupil dan iris, cahaya akan mencapai lensa. Lalu cahaya yang mencapai retina kemudian akan diteruskan oleh sel-sel batang dan kerucut yang sensitif terhadap cahaya. Setelah itu, bayangan atau cahaya yang tertangkap oleh retina adalah terbalik, nyata, dan lebih kecil, tetapi otak memiliki mekanisme untuk memahami bayangan yang terbalik tersebut sebagai keadaan normal dalam persepsi benda. Nah, untuk daftar pustaka, ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat mind map saya. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.